warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan nih Pak, Pak Ketua kami ini satu dapil. Beliau mewakili milenial, saya mewakili kolonial. Nah, jadi kompak nih Pak. Milenialnya Cianjur kayak gini nih. Jadi dengan dapil yang sama ini mudah-mudahan bisa terrealisasi semua usulan-usulan kami. Jadi yang pertama tentu saja kami apresiasi terhadap Pak Sekjen dan Bapak para Dirjen, khususnya Bu Vivi, ini terima kasih Bogor sampai mendapatkan Adipura. Wah, berkat sampahnya yang bersih. Nah, namun Cianjur nih Bu Vivi, Cianjur masih kumuh. Jadi fasilitas untuk Cianjur masih banyak kekurangannya. Nah, kemudian yang kedua, ada rencana pembangunan geotermal di kawasan Taman Nasional Gunung Gede. Nah, Gunung Gede Pangrango maksud saya. Nah, ini perlu dikaji ulang dan disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Paset. Karena jika pembangunan tersebut tetap berlangsung, akan berdampak negatif bagi ekosistem di masyarakat tersebut. Mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang sedang melakukan pemulihan dengan adanya gempa pada tanggal 21 November. Nah, ini memunculkan lempengan baru, petakan baru yang ada di Sesar Cugenang. Nah, jadi jangan sampai proyek tersebut secara geologi akan memperburuk kondisi struktur tanahnya. Dan dari KLHK Pak Sekjen nuwun sewu nih, sampai hari ini belum ada bantuan yang konkret untuk para penderita gempa ini. Dari Kementerian Pertanian sudah ada. Nah, saya mohon bisa memberikan bantuan yang konkret. Kemudian yang kedua, ada beberapa desa di Kabupaten Cianjur yang terdapat pemukiman di dalam kawasan hutan itu. Di antaranya di Desa Sukajadi, Desa Girijaya, kemudian Desa Jayagiri. Semuanya di Kecamatan Cipinong, Kabupaten Cianjur. Nah, mohon Pak Dirjen Planologi dan Kehutanan dan juga tata lingkungannya nih segera menindaklanjuti prosesnya. Karena kalau tidak diproses kawasan hutan tersebut, sudah ada pesantren malah sekarang. Kemudian ada PAUD, jadi sudah merupakan komunitas tertentu. Kemudian yang ketiga, saya mohon juga untuk Direktorat Jenderal KSDAE menambahkan kuota program pemberdayaan masyarakat. Tadi betul yang dikatakan Pak T.A. Halid, bahwa kalau tidak diberdayakan, dan ini komentarnya Pak Darori juga nih, jadi di kawasan hutan itu ternyata terdapat masyarakat yang lebih miskin dari yang di luar kawasan hutan. Nah, kemudian potensi bunga edelweiss yang sudah terkenal, nah itu ternyata ada beberapa peserta di situ, bukan peserta, jadi kelompok tani di situ, kelompok tani hutan maksudnya, sudah bisa membudidayakan. Nah, apakah tidak ada perlindungan? Karena saya khawatir, ya ini kekhawatiran seorang nenek, itu diambil plasma nutfahnya, kemudian dikembangkan di negara lain. Kemudian yang berikutnya penyuluh nih Pak. Ternyata penyuluh di wilayah Sabang Dinas Kehutanan wilayah 4 Jawa Barat ini sangat terbatas. Jadi PPL kita ini hanya punya 1 orang untuk 2 desa. Yang saya usulkan itu Pak, 1 orang 2 desa. Yang ada sekarang 2 kecamatan 1 orang. Nah, jadi mohon Pak Sekjen bisa mengantisipasi ini. Kemudian yang keenam, regulasi
tentang rehabilitasi hutan dan lahan harus ada koordinasi atau peraturan yang melibatkan pemerintah daerah. Karena kalau tidak pemerintah daerahnya sewenang-wenang ini Pak. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok tani di Sinarangke, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, itu juga mengajukan izin penggunaan kawasan hutan yang sekarang dikelola oleh perhutani, Pak. Nah, ini juga perlu ditindaklanjuti karena masyarakat sebetulnya berniat baik, tapi tidak ada konsep tentang agroforestry pada kawasan tersebut. Kemudian di Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya nih Pak, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur juga, terdapat masyarakat di desa yang tadi yang saya ceritakan berdampak gempa, belum ada tindak lanjut bantuan dari Kementerian KLHK. Dan hampir 100% rumah tersebut rusak parah, Pak. Kemudian ada yang lebih penting lagi, ada mata air, Pak, yang belum diproteksi nih, Pak. Nah, saya khawatir ini menimbulkan yang pertama adalah jual beli air keluar, yang kedua masyarakat tersebut tambah kekurangan air. Kemudian gempa bumi di Cianjur ini, Pak, ternyata termasuk ke wilayah Gunung Gede Pangrango. Nah, perlu mendapat perhatian ini Pak, karena kalau tidak terjadi tadi lebih miskin lagi sebelum ada gempa begitu. Nah, masyarakat yang sekarang ini sangat peka sekali terhadap ledakan-ledakan atau geseran-geseran yang tadi yang diakibatkan oleh adanya rencana geotermal. Nah, ini mohon perhatiannya, Pak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Pak Darori, dan untuk bersiap-siap Pak Salim Fakhri.